Satu unit minibus terseret sejauh 500 meter setelah Car Free menabrak melaju dari arah Padalarang menuju Bandung, Jawa Barat. Sementara minibus tersebut melaju dari arah Ngamprah menuju Cimareme. Akibat kecelakaan tersebut, 4 orang meninggal dunia. Menurut petugas perlintasan yang biasa jaga, sudah berusaha mengingatkan untuk berhenti tapi terus maju sampai akhirnya tertabrak. Beritahu yang di depan rel kereta mah udah ngasih tahu dibilang stop kemungkinan yang bawa mobilnya kurang waspada lah, kurang hati-hati gitu. Jadi nggak ngelihat ke depan, yang ngelihatnya kayaknya agak melamun gitu ya dikit. Nah pada namanya kereta kan nggak begitu lama ya, persekian detik langsung terjadi lah gitu. Sementara itu evakuasi dramatis oleh warga dan petugas TNI Polri dengan alat seadanya untuk mengeluarkan korban. Kini korban dibawa ke rumah sakit Cibabat Cimahi guna mendapati penanganan medis. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus ayah kandung aniaya yang menewaskan anaknya yang berumur 10 tahun ditangkap polisi. Korban dibanting hingga mengalami luka di bagian kepala hingga tewas. Polisi tangkap pelaku yang juga merupakan ayah kandung korban bocah 10 tahun yang tewas dianiaya dan dibanting hingga tewas pada Rabu siang kemarin di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Husamto, 43 tahun, merupakan buruh panggul di pelabuhan ini, tega menganiaya dan membanting anak kandungnya sendiri hingga tewas. Kini polisi masih melakukan pendalaman terhadap kejiwaan pelaku dan menyelidiki video CCTV yang terekam saat ayah korban melakukan kekerasan. Seorang ayah dari korban atas nama K sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Utara dan kita lakukan pemeriksaan. Pada waktu dia melakukan itu dalam kondisi fisikal fisiologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu karena perbuatannya kita kenakan undang-undang perlindungan anak, kita kenakan undang-undang peradilan anak dan kita kenakan KUHP. Saat ini sedang dalam pemeriksaan dan penyidikan Polres Metro Jakarta Utara. Setelah melakukan pemeriksaan dan melihat bukti rekaman video CCTV, polisi akan menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta KUHP. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Tim Lab 4 Polda Jawa Timur menggelar olah TKP kedua di lokasi bunuh diri sekeluarga di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Olah TKP dilakukan untuk memastikan hasil olah TKP pertama. Petugas Polda Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi bunuh diri sekeluarga di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Olah TKP ini digelar pihak tim Lab 4 Polda Jatim didampingi Satreskrim Polres Malang. Olah TKP kali ini merupakan olah TKP kedua pasca peristiwa bunuh diri sekeluarga. Olah TKP kedua ini dilakukan sebagai pembanding dari olah TKP pertama. Tidak ditemukan bukti baru dalam olah TKP ini dan hingga kini pihak kepolisian masih mencari ponsel korban yang masih hilang. Kami mendampingi Bit Lab 4 Polda Jawa Timur melaksanakan kegiatan olah TKP, mengecek kembali, cross-check kembali terkait kegiatan olah TKP yang kemarin sudah dilakukan. Tentunya ini menunjukkan keseriusan dari Polres Malang, Brigada Jawa Timur dalam menangani perkara ini. Sebelumnya satu keluarga ditemukan tewas diduga bunuh diri di Desa Sabtorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ketiga korban merupakan ayah, ibu, dan satu anak perempuan, sedangkan satu anak lain berinisial AKE ditemukan selamat dan sudah mendapatkan perawatan serta pendampingan. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Polisi membekuk pemasok narkoba terhadap pesinetron Amar Zoni di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Dalam penangkapan tersebut, polisi juga menyita barang bukti 1 paket ganja yang disembunyikan dalam kamar kos pelaku. Polisi menangkap pria berinisial AK yang merupakan pemasok narkoba selebritas Amar Zoni. Pelaku ditangkap di kawasan Ancol, Jakarta Utara.
Pelaku ditangkap saat hendak melarikan diri setelah mendengar kabar tertangkapnya Ahmad Zoni di sebuah apartemen di bilangan BSD Tangerang Selatan. Dari tangan pelaku AK, polisi menyita 1 paket ganja yang ditemukan dalam kamar kos pelaku. Sementara polisi telah menetapkan status tersangka terhadap Ahmad Zoni atas kepemilikan narkotika jenis ganja dan sabu. Hasil tes urin Ahmad Zoni juga positif menggunakan narkoba. Kasus Ahmad Zoni ini berhasil menangkap pemasok narkoba yang diberikan kepada Ahmad Zoni dengan inisial AK. Tersangka ini orang ini kami tangkap di daerah Ancol. Pada saat itu dia akan tadi malam akan melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh tim kami dan kami dorong ke kosannya. Dengan tertangkapnya AK, polisi masih mendalami adanya pelaku lain yang terlibat dalam kasus peredaran narkoba. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Rumah Sakit Umum Persahabatan Jakarta menangani 3 pasien COVID-19 di bulan Desember. Kondisi ketiga pasien stabil dan masih menjalani perawatan di ruangan khusus penderita infeksi. Rumah Sakit Umum Persahabatan Jakarta menerima 3 pasien penderita COVID-19 dengan kondisi suhu badan derajat sedang di bulan Desember ini. Ketiga pasien menjalani perawatan di ruang emergensi krisis, yakni ruangan khusus penderita infeksi. Kondisi 3 pasien COVID saat ini dalam keadaan stabil, tidak ada kondisi memburuk. Untuk COVID, RSUP Persahabatan di bulan Desember ini kemarin sempat merawat pasien dengan COVID ya derajat sedang ya khususnya. Itu sekitar 3 pasien ya. Dan semuanya stabil sih, bisa diatasi dan tidak ada kondisi yang memburuk ya. Meningkatnya kasus COVID-19 saat ini, Dokter Rumah Sakit Umum Persahabatan menghimbau masyarakat untuk waspada dari penularan COVID-19, terutama lansia yang memiliki penyakit dasar atau komorbid. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Menekan jumlah kasus stunting dan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Tangerang, pemerintah kabupaten menyalurkan berbagai jenis bantuan. Melalui langkah ini diharapkan jumlah kasus stunting dapat terus menurun. Jumlah kasus stunting di Kabupaten Tangerang, Banten masih di angka 16%. Guna menekan jumlah ini, pemerintah Kabupaten Tangerang menyalurkan sejumlah bantuan berupa kebutuhan pokok hingga uang tunai. Ditargetkan pada tahun depan jumlah kasus stunting di Kabupaten Tangerang bisa ditekan hingga 14% atau bahkan 0 kasus. Diharapkan penanganan stunting itu tahun 2023-2024 kita ada minimal 14%. Jadi 14% keluarga stunting ini tahun 2023-2024 target pemerintah Kabupaten Tangerang. Minta doanya semua ya. Sebagai fokus utama penanganan stunting dan meredam kemiskinan akut, Desa Tegal Kunirlor, Kecamatan Mauk menjadi salah satu target sasaran. Salah satu upaya yang dilakukan dengan memberikan modal usaha berupa bibit dan pakan ternak. Saya alhamdulillah bisa membantu warga-warga di sini. Istilahnya dapat bantuan ini ya dari pakan, dari bibitnya, dipenuhin itu, nggak ngerepotin yang ngurus. Diketahui stunting dan pengendalian kemiskinan menjadi salah satu target pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Hamas menghancurkan sejumlah tank dan menewaskan tentara Zionis Israel dalam pertempuran di kota Khan Yunis, Selatan Gaza. Selengkapnya di iNews Malam.